Sini bang, makannya di situ makannya. Kita duduk, kita duduk. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Jumania. Dan pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan aktivitas saya berkebun ya teman-teman. Karena setelah sebulan kemarin berpuasa, saya benar-benar tidak melakukan aktivitas berkebun sama sekali ya. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan menanam serai ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya, tanam serai lagi ya. Ini kebetulan ada tanaman serai yang sudah mulai banyak, sudah mulai rimbun, jadi saya akan pindahkan ke halaman depan. Tapi sebelumnya saya ini akan ambil beberapa batang serai yang siap untuk kita jadikan bibit ya teman-teman. Kita pilih batangnya yang masih segar, kuat, dan kalau bisa yang besar-besar ya. Nah ini sudah saya dapatkan bibit serai yang akan saya tanam di area depan. Tapi sebelum saya tanam ini saya akan bersihkan dulu ya batang serainya dari batang-batang serai yang sudah mengering. Jadi kita pilih yang masih segar ya, masih hijau. Nah teman-teman, kenapa saya mau tanam serai lagi? Karena ini tanaman yang benar-benar sangat-sangat sering sekali dipergunakan di dapur ya teman-teman. Jadi biar stoknya di rumah tuh banyak ya. Jadi kalau kita panen satu lubang masih ada satu lubang lagi gitu ya. Jadi supaya stoknya makin banyak aja. Dan siapa tahu kalau ada tetangga yang pengen atau butuh juga bisa tinggal ambil ya teman-teman. Nah ini sudah selesai saya bersihkan ya teman-teman. Lanjut saya akan buat lubang tanamnya. Ini lubang tanamnya tidak usah terlalu dalam ya teman-teman, dikira-kira aja. Sekira-kiranya cukup untuk kita timbun atau kita tanam lagi tanaman serai yang barunya. Teman-teman bisa gali kira-kira kedalaman 15-20 cm ya teman-teman. Cukuplah untuk kalau kita tanam serai ya. Nah ini saya akan tanam di sini ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan campur dengan kompos ya. Kebetulan saya punya kompos bag. Ini sudah jadi ya teman-teman. Biasanya bagian bawahnya itu sudah jadi ya. Nah seperti ini ya, sudah menghitam, sudah gelap, dan sudah berubah seperti tanah bentukannya. Ini bisa kita pergunakan sebagai campuran media tanam. Biasa kalau saya buat tanaman baru, saya suka campur ya teman-teman dengan kompos ini. Dan ini kompos bag ini isinya hanya sampah-sampah daun kering, tapi kadang-kadang juga saya campur atau saya buang, saya simpan juga sampah dari dapur ya teman-teman, seperti sisa-sisa sayuran, sisa-sisa kulit buah. Nah itu juga saya simpan ke sini. Jadi nggak hanya daun kering aja, tapi lebih banyak daun keringnya. Kayaknya 80% itu daun kering semua. Kemudian kadang-kadang juga saya siramkan dengan air cucian beras ya teman-teman. Jadi setiap kita masak, kan pasti kita masak nasi, kita pasti cuci berasnya. Air cucian berasnya masukkan saja ke sini ya. Jadi nanti kan jadi lembab, lama-lama jadi
menjadi kompos dengan sendirinya. Ini sangat-sangat bagus ya kompos itu untuk kesuburan tanaman. Oke, saya lanjut di lubang yang kedua ya teman-teman. Di sini saya akan buat beberapa lubang. Sepertinya saya akan buat tiga lah ya, 3 lubang di sini. Biar jangan terlalu berdekatan karena biasanya serai itu nanti kalau sudah tumbuh makin rimbun ya teman-teman. Jadi kita harus beri jarak, jangan terlalu dekat juga ya. Dan cara tanamnya sama seperti yang pertama ya teman-teman. Jadi tinggal kita buat lubang, kita tanam, kita campur dengan kompos. Selesai, begitu aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelah sini sudah selesai. Saya akan pindah ke sebelah kanan ya, halaman rumah. Dan di sini juga masih ada space yang masih bisa untuk saya buat lubang tanam si tanaman serehnya. Saya akan lubangi sebelah sini ya teman-teman. Dan seperti biasa saya akan mencampurkan dengan kompos, dan saya akan ambil lagi kompos dari kompos bag ini. Dan kebetulan sepertinya sudah banyak yang jadi sekalian saya panen aja ya teman-teman. Nanti bisa saya pergunakan untuk tanam-tanam tanaman yang lain juga. Dan supaya ini kompos bagnya agak berkurang isinya ya, jadi bisa nanti untuk menampung sampah-sampah daun kering yang baru ya. Nah, gimana? Seru ya teman-teman, bisa nanam-nanam sendiri, bisa menghasilkan kompos sendiri dari sisa-sisa atau sampah-sampah daun kering yang kita tanam juga. Jadi nggak usah bingung kalau punya sampah diapain ya teman-teman, bisa simpan aja, nggak usah bingung, tinggal beli tempat penyimpanan atau pakai wadah-wadah yang ada di rumah, tinggal teman-teman kumpulin, campurkan dengan sampah-sampah hijau kalau ada di rumah, sampah bekas pemotongan daun-daun atau sampah dari rumah tangga ya, seperti sisa sayuran, pemotongan sayuran atau kulit buah bisa dicampurkan. Nah, kalau kita diamkan, lama-lama dia akan menjadi kompos dengan sendirinya, dan ini bisa kita pergunakan lagi untuk menanam ya teman-teman. Jadi teman-teman hemat untuk tidak membeli kompos karena teman-teman bisa produksi komposnya sendiri di rumah. Seperti yang saya lakukan selama ini ya teman-teman. Gimana, berkebun itu asik kan? Seru ya? Jadi buat teman-teman yang mau coba berkebun, yang bilang berkebun itu ribet, kalau buat saya sih enggak ya. Santai, berkebun itu santai. Tidak sulit dan juga tidak harus banyak makan keluar biaya ya, asal kita bisa memanfaatkan semua bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita, mulai dari sampah kering, sampah daun-daun yang masih hijau, sisa pemangkasan tanaman kita, atau sampah dari dapur kita sendiri ya teman-teman. Bahkan malah kita bisa melestarikan lingkungan karena kita tidak membuangnya langsung ke tempat pembuangan sampah ya teman-teman. Jadi kita bisa olah sampah kita sendiri, kemudian kita panen lagi dan kita pergunakan lagi sendiri. Gimana, seru ya teman-teman?
Oh iya teman-teman, teman-teman tahu nggak manfaat dari kita tanam tanaman serai ini ya? Selain sebagai bumbu masakan, ternyata serai ini bisa sebagai pengusir nyamuk alami ya. Karena serai ini mengandung citronella, zat alami yang sangat efektif untuk mengusir nyamuk. Jadi teman-teman dengan menanam ini di sekitar rumah kita bisa mengurangi resiko gigitan nyamuk tanpa bahan kimia loh. Dan juga bisa dijadikan obat tradisional serbaguna ya teman-teman. Air rebusan serai ini dipercaya dapat membantu meredakan masuk angin, flu, juga gangguan pencernaan ringan. Saya biasanya juga campur dengan yang lain ya, seperti jahe ataupun kunyit. Jadi kita bikin seperti teh ya, diseduh dengan air panas. Teman-teman udah pernah coba belum? Seger loh. Selain itu, tanaman serai ini juga bisa menarik serangga baik loh teman-teman, seperti lebah. Jadi bisa membantu penyerbukan untuk tanaman yang lainnya, terutama tanaman-tanaman yang berbuah seperti tanaman cabai, tomat, atau tanaman lain yang menghasilkan buah ya teman-teman. Dan tentunya manfaat yang terpenting buat ibu-ibu adalah sebagai stok bumbu dapur di rumah. Dan teman-teman yang pemula yang pengen nanam-nanam tapi suka gagal aja, ini nggak usah khawatir ya teman-teman. Tanaman serai ini nih nggak perlu perawatan yang ekstra ya teman-teman. Jadi kalau pertama kali tanam, teman-teman wajib siram minimal sehari sekali. Nanti kalau sudah tumbuh tunas baru atau nanti sudah agak rimbun, nah itu jarang-jarang siram pun dia tetap akan hidup ya teman-teman. Bahkan saya itu jarang sekali melakukan perawatan untuk tanaman serai ini ya. Di bibit yang tadi saya ambil pun itu jarang sekali saya siram. Hanya kena siram ketika hujan saja ya teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya minimal seminggu sekali teman-teman bisa lakukan pemupukan. Supaya batang itu besar-besar dan nanti banyak tunas barunya. Oke teman-teman, sekian share-share saya kali ini. Semoga teman-teman gak bosen ya ikutin kegiatan berkebun saya. Dan jangan lupa setelah kita tanam wajib kita siram ya teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.